Bayangkan skenario ini ya. Anda baru saja mengirimkan lamaran untuk pekerjaan impian Anda. Anda udah memoles resume tersebut berminggu-minggu, memilih setiap kata dengan sangat hati-hati. Tapi, kurang dari 5 milidetik setelah Anda menekan tombol kirim, Anda langsung menerima email penolakan otomatis. ya benar banget, langsung ditolak. Dan yang menolak Anda itu bukanlah seorang manajer HRD yang lagi kelelahan membaca tumpukan kertas, melainkan sebaris kode algoritma tak berwajah yang memutuskan nasib karir Anda dalam sekejap mata. Selamat datang di era rekrutmen digital, di mana aturan mainnya udah berubah sedemikian rupa, sampai ya hampir nggak bisa dikenali lagi. Betul. Dan pengetahuan tentang gimana sistem ini bekerja, itu bukan lagi sekedar informasi tambahan ya. Ini maksud saya, ini adalah instrumen bertahan hidup bagi Anda yang mendengarkan. Entah Anda lagi siap-siap buat wawancara kerja yang dimediasi oleh AI, atau berjuang memimpin tim yang tersebar di berbagai zona waktu. Atau mungkin sekedar merasa lelah ya, terjebak dalam pusaran notifikasi pekerjaan yang nggak pernah berhenti. Nah, persis. Misi kita hari ini adalah membedah tumpukan sumber. Ada 3 bab monograf akademik tebal yang mengupas tuntas manajemen sumber daya manusia di era digital. Tapi tenang aja, kita nggak akan membacakannya kayak buku teks yang membosankan. Kita bakal pakai sumber ini sebagai, semacam cetak biru untuk membaca masa depan pekerjaan Anda. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Kita mulai dari pintu gerbang utamanya dulu nih. Gimana sih Anda direkrut saat ini? Pintu gerbang itu sekarang dijaga oleh arsitektur yang sangat kompleks ya. Di masa lalu tuh paradigma rekrutmen kan sangat reaktif. Kayak ada karyawan yang resign, muncul kursi kosong, lalu HRD mencari kandidat dengan gelar sarjana yang sesuai buat ngisi kekosongan itu. Pendekatan amal lubang lah ya istilahnya. Nah, betul. Dan pendekatan itu sekarang udah dianggap usang. Laporan dari World Economic Forum yang dianalisis dalam sumber kita ngasih konteks kenapa ini bisa terjadi. Perubahan teknologi dan transisi ekonomi yang sangat masif itu bikin usia relevansi sebuah keterampilan jadi sangat-sangat pendek. Maksudnya, keterampilan itu cepat basi gitu ya? Iya, benar banget. Keterampilan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan teknologi hari ini itu mungkin belum ada silabusnya di universitas 3 tahun yang lalu. Jadi organisasi itu udah nggak bisa lagi mengandalkan ijazah masa lalu sebagai ya semacam jaminan performa masa depan. Mereka butuh sesuatu yang bisa memprediksi potensi adaptasi, ya kan? Bukan cuma ngelihat rekam jejak doang. Saya suka pakai analogi ini buat ngebayangin ya. Proses lama itu kayak kita menyeduh kopi pakai saringan manual. Oh, manual brew gitu ya? Iya, rekruter manusia menyaring puluhan resume satu persatu. Prosesnya lama, terus dipengaruhi sama mood atau kelelahan, dan hasilnya seringkali ya nggak konsisten. Nah sekarang, perusahaan pakai applicant tracking system atau ATS yang udah dipadukan sama AI. Ini ibarat mesin espresso pintar yang tahu persis rasa apa yang Anda butuhkan. Mesin ini bisa memproses ribuan biji kopi, atau resume ya dalam hal ini, dalam hitungan detik. Dan langsung mengekstraksi pola-pola spesifik untuk mencari kandidat dengan presisi yang sangat tinggi. Betul. Tapi tunggu sebentar deh. Kalau AI udah sebegitu canggihnya ngelakuin penyaringan dan pencocokan, logikanya profesi rekruter manusia ini udah tamat dong. Maksud saya, kenapa perusahaan harus bayar tim HRD mahal-mahal kalau algoritma bisa ngerjain semuanya dalam hitungan milidetik? Nah, yang paling menarik di sini adalah intervensi mesin ini justru bikin peran manusia makin krusial dari sebelumnya. Tapi tentu dengan fungsi yang sangat berbeda. Monograf kita ini merujuk pada analisis pasar kerja dari LinkedIn terbaru yang nunjukin kalau AI generatif emang mengambil alih beban administratifnya. Kayak nulis draft, deskripsi pekerjaan, gitu kan? Iya, nulis deskripsi, memindai kata kunci dari ratusan CV, sampai jadwalin wawancara otomatis. Tapi, efisiensi gila-gilaan itu justru bawa risiko sistemik yang sangat bahaya kalau dibiarin jalan sendiri tanpa pengawasan. Mesin itu, mereka sangat ahli menemukan pola, tapi mereka sama sekali nggak punya pemahaman tentang konteks, etika, atau bahkan keadilan. Saya bisa lihat nih kemana arahnya. Mesin itu kan belajarnya dari data masa lalu ya. Tepat sekali. Jadi kalau sebuah perusahaan teknologi, secara historis misalnya nih, selalu merekrut pria dari 2 universitas elit tertentu buat posisi manajer, si algoritma ini bakal baca pola itu sebagai kriteria kesuksesan tunggal. Bener, algoritma nggak tahu kalau itu sebenarnya ketimpangan demografis. Dia cuma lihat angka probabilitas aja. Wow. Jadi, pas ada resume cemerlang dari seorang wanita yang lulusan universitas berbeda, si mesin pintar ini bisa jadi langsung buang resume itu karena dianggap, ini nggak cocok sama pola historis kita, gitu ya. Analisis yang sangat tajam. Itulah mekanisme pasti gimana bias dari masa lalu dikodekan langsung ke dalam algoritma masa depan kita. Sumber akademik kita ini sangat nekenin kalau identifikasi talenta itu harus bersandar pada 4 pilar dasar. Validitas, reliabilitas, akuntabilitas, dan keadilan. 4 hal ini tuh nggak bisa dikalkulasi secara mandiri oleh mesin. Karena mesin cuma peduli sama angka, bukan moralitas. Betul, AI mungkin punya validitas teknis, kayak dia bisa mengukur apa yang disuruh buat diukur. Tapi AI sering banget gagal dalam uji keadilan. Disinilah rekruter harus bertransformasi dari sekedar pembaca resume menjadi seorang arsitek talenta dan penjaga gawang sistem. Manusia itu harus ada di sana buat ngalibrasi ulang algoritmanya, mempertanyakan hasil saringan mesin, dan mastiin kalau proses ini nggak berubah jadi mesin otomatisasi diskriminasi. Jadi HRD sekarang itu bertindak sebagai auditor etis buat sistem AI mereka sendiri. Menarik banget. Nah, mari kita asumsikan nih, Anda berhasil ngelewatin saringan algoritma yang super ketat ini. Anda dapat tawaran kerja, tanda tangan kontrak digital, terus Anda nanya ke HRD-nya, jadi di lantai berapa meja kerja saya? Dan perusahaannya jawab, Anda bisa kerja dari mana aja. Nah, dari rumah, dari kafe, bahkan dari pulau seberang sekalian. Sekilas, ini kan kedengarannya kayak utopia dunia kerja banget ya, kebebasan penuh. Tapi, nginget apa yang baru aja kita obrolin soal kerumitan di balik layar, saya curiga sih, kebebasan ini punya harga yang sangat mahal. Sumber kita membedah konsep talenta fleksibel ini jadi struktur tata kelola yang cukup teknis. Fleksibilitas itu bukan sekedar kebijakan populis buat nyenengin karyawan aja loh. Bukan cuma gimmick HR gitu ya? Bukan, ini adalah kapabilitas strategis yang krusial. Organisasi itu harus merancang ekosistem kerja remote, hybrid, dan bahkan ngintegrasiin ekonomi gig.
Sayangnya nih, sebagian besar perusahaan cuma nerapin fleksibilitas fisik aja, tanpa merancang ulang tata kelola emosional dan operasionalnya. Dan hasilnya adalah ketiadaan batas yang terstruktur. Betul. Karena tanpa batas yang jelas, ruang tamu Anda itu tiba-tiba berubah jadi ruang rapat, meja makan Anda jadi meja kerja. Dan ini memicu fenomena yang sering banget kita dengar akhir-akhir ini, yaitu always on culture, atau budaya selalu aktif. Kita tuh nggak lagi bekerja dari rumah, tapi rasanya kayak kita tidur di dalam kantor. Itu deskripsi yang pas banget, tidur di dalam kantor. Iya kan? Pas atasan ngirim pesan jam 10:30 malam, ketiadaan batasan fisik itu bikin Anda ngerasa wajib buat langsung balas saat itu juga. Dan konsekuensi dari budaya selalu aktif jelas mengarah pada burnout atau kelelahan digital kronis. Tapi ada ancaman sosiologis lain yang jauh lebih merusak di lanskap kerja hybrid ini. Konsep ini disebut dengan proximity bias atau bias kedekatan. Oh, bias kedekatan. Gimana tuh maksudnya? Ini tuh kecenderungan nggak sadar dari manajer atau pimpinan buat ngasih penilaian yang lebih positif atau ngasih proyek yang lebih strategis dan nawarin peluang promosi ke karyawan yang sering terlihat secara fisik di kantor dibandingkan sama mereka yang full kerja remote. Balik pakai analogi simpel nih. Ini tuh persis kayak murid di barisan paling depan di ruang kelas, ya kan? Murid yang duduk di depan, yang selalu ngangguk-ngangguk pas guru ngomong, itu seringkali dianggap lebih pintar dan rajin. Padahal nih, ada murid di barisan belakang, atau dalam konteks kita, rekan kerja remote dari luar kota, yang mungkin hasil ujiannya sempurna dan nulis kode software tanpa cacat sama sekali. Iya, benar banget analoginya. Cuma gara-gara bos lihat si karyawan pertama, lagi bikin kopi di pantry jam 9 pagi, otak si bos ini langsung nerjemahin kehadiran fisik itu sebagai dedikasi tingkat tinggi. Itu terjadi karena metrik evaluasi organisasi kita tuh masih terjebak di era industri. Manajer itu kan secara historis dilatih buat ngelola kehadiran ya, bukan ngelola hasil kerja. Pas mereka nggak bisa lihat Anda ngetik di depan laptop, mereka berasumsi Anda lagi nggak kerja. Padahal mungkin kita lagi mikir keras cari solusi ya. Tepat, dan ini nyiptain ketidakadilan sistemik. Pekerja jarak jauh tuh harus kerja 2 kali lipat lebih keras cuma buat ngebuktiin visibilitas mereka, bukan kualitas kerja mereka. Kalau organisasi nggak ngelatih pemimpinnya buat ngevaluasi berbasis output, ya janji manis fleksibilitas tadi itu malah jadi bumerang diskriminasi yang baru. Tunggu, ini ngingetin saya pada celah lain yang mungkin lebih gede lagi. Kita kan baru aja bahas karyawan tetap yang kerjanya hybrid ya. Gimana dengan pekerja lepas? Tadi ada sempat nyinggung soal gig ekonomi. Saya lihat makin banyak nih perusahaan yang beralih pakai kontraktor independen. Iya, gig ekonomi. Maksud saya paham sih daya tariknya. Perusahaan dapat kalian spesifik secara instan, nggak pusing bayar asuransi kesehatan, nggak ada pesangon, efisien banget secara finansial. Tapi, bukannya ini berarti perusahaan mendistribusikan pekerjaan intim mereka ke orang-orang yang nggak punya ikatan loyalitas sama sekali? Bukannya berisiko banget ngasih proyek penting ke orang yang mungkin aja lagi ngerjain proyek kompetitor di waktu yang sama? Anda baru aja nyentuh salah satu kerentanan institusional paling besar di era modern ini. Analisis data dari Bank Dunia dan ILO yang ada di literatur kita itu nunjukin lonjakan yang masif banget dalam penggunaan pekerja lepas global. Tapi, ya efisiensi jangka pendek ini sebenarnya nutupin resiko struktural yang luar biasa besar. Resiko struktural kayak apa tuh? Kalau manajer di berbagai departemen bebas merekrut pekerja gig secara mandiri tanpa tata kelola HRD yang terpusat, perusahaan itu tanpa sadar lagi ngebangun apa yang disebut shadow workforce atau tenaga kerja bayangan. Tenaga kerja bayangan. Wah, istilahnya dapat banget. Kedengarannya kayak jaringan agen rahasia yang operasi di luar radar perusahaan nih. Mekanisme persisnya gimana dan kenapa ini bahaya banget? Secara mekanik ini terjadi pas misalnya nih, manajer pemasaran butuh desainer grafis buru-buru, dia malas lewat HRD, jadi dia buka platform freelance, bayar orangnya, dan ngasih akses sementara ke sistem komunikasi internal kayak Slack plus penyimpanan cloud perusahaan. Oh, astaga. Langsung dikasih akses ke dapur perusahaan. Betul, desainer ini ngasih kontribusi nyata ke produk akhir, tapi dia nggak pernah masuk ke database resmi HRD, dia nggak pernah di briefing soal keamanan siber, nggak paham soal protokol kerahasiaan data pelanggan, dan sama sekali nggak terikat sama budaya perusahaan. Kerentanannya eksponensial banget ya kalau dipikir-pikir. Sangat eksponensial. Anda bisa punya puluhan atau bahkan ratusan individu yang nggak tercatat secara resmi, tapi punya akses ke infrastruktur digital internal. Mereka beroperasi sepenuhnya di luar kendali pengawasan kepatuhan hukum. Itu sih mimpi buruk buat tim IT dan manajemen risiko ya. Nah, mari kita lihat gambaran besarnya sekarang. Kita punya sistem AI yang nyaring kandidat secara massal, tapi rentan bawa bias masa lalu. Terus kita punya karyawan tetap yang burn out dan saingan caper fisik ke bos di kantor. Dan di atas itu semua, ada pasukan pekerja lepas bayangan yang keluar masuk server perusahaan tanpa jejak. Mengelola sirkus digital sekacau ini, udah pasti nggak bisa lagi pakai cara kirim email teguran atau baca buku panduan HR di cetakan lama. Ini butuh kaliber pemimpin yang sama sekali berbeda kan? Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya ya, krisis-krisis mikro di lapangan inilah yang jadi alasan utama kenapa banyak banget inisiatif transformasi digital di perusahaan itu hancur berantakan. Kegagalan itu tuh jarang banget disebabkan sama teknologinya yang jelek, atau software yang lambat, atau infrastruktur cloud yang kacau. Kegagalan transformasi digital hampir selalu berakar pada kelemahan kepemimpinan. Ya, karena para manajer ini dipaksa ngelola kompleksitas yang nggak pernah diajarin di sekolah bisnis manapun ya. Persis! Bos kita zaman sekarang pada dasarnya dipaksa jadi orang IT, psikolog, dan detektif sekaligus. Terus gimana saran dari sumber literatur kita supaya para pemimpin ini bisa adaptasi? Kepemimpinan di era digital ini berpusat pada satu fungsi kritis yang disebut sense making atau pembentukan makna. Maksudnya gini, pas perusahaan nerapin perangkat lunak pemantau kinerja baru, reaksi alami karyawan pasti curiga dan resisten kan? Iya dong, ngerasa lagi dimata-matain bos. Nah, pemimpin yang gagal itu bakal sekedar nge-share link login dan ngewajibin semua orang buat pakai. Udah, gitu aja. Sebaliknya, pemimpin digital yang sejati harus bisa menerjemahkan rasionalitas teknis itu jadi makna yang bisa diterima. Mereka harus transparan ngejelasin kenapa data itu dikumpulin, gimana perlindungan datanya, dan gimana alat itu justru bakal bantu nyiptain penilaian kinerja yang lebih objektif.
biar nggak kena bias kedekatan yang tadi kita bahas itu ya. Betul sekali. Jadi mereka harus bisa ngejual alasan mengapanya, bukan cuma maksain bagaimananya. Tapi saya pengen narik ini ke skenario yang lebih relatable nih, terutama soal dinamika manusia kalau lagi rapat online. Coba Anda ingat-ingat meeting Zoom besar terakhir yang Anda ikutin. Biasanya kan diskusi langsung didominasi sama 2 atau 3 orang ekstrovert yang suaranya paling keras, sementara itu karyawan baru yang masih meraba-raba kultur kantor, atau seorang ibu yang kerja remote sambil ngomong balita di ruangan sebelah, pasti milih buat mute mikrofon dan matiin kamera. Mereka jadi partisipan yang invisible ya, sama sekali nggak kelihatan. Iya, nah, kalau pemimpin cuma fokus ngurusin teknologinya doang, bukannya kelompok yang diam ini bakal makin tertinggal. Buat apa yang disebut kepemimpinan inklusif dan keamanan psikologis. Literatur kita sangat eksplisit soal ini. Inklusi di era remote itu nggak akan terjadi secara organik. Itu harus direkayasa, harus dirancang dengan sengaja ke dalam struktur interaksi sehari-hari. Harus di-setting gitu ya flow-nya. Iya, pemimpin tuh nggak bisa lagi sekedar ngelempar pertanyaan ke grup Zoom dan berharap semua orang merasa aman buat speak up. Mereka harus ngerancang protokol partisipasi yang spesifik. Misalnya rotasi giliran bicara yang wajib. Atau pakai platform umpan balik asinkron, di mana ide dikumpulin tanpa nama sebelum rapat dimulai. Oh, jadi ide difilter berdasarkan kualitas, bukan siapa yang paling kenceng suaranya. Tepat. Tujuannya adalah mastiin kalau suara yang paling bagus itu didengar. Terlepas dari apakah itu datang dari orang paling pede di ruang rapat, atau dari seseorang dengan koneksi internet kembang kempis yang lagi ngetik dari dapur rumahnya. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita nuntut para pemimpin buat punya level empati yang luar biasa tinggi, ngerancang inklusivitas, dan jaga keamanan psikologis. Tapi di saat yang sama, layar laptop bos-bos ini tuh terus-terusan dicokoki sama dashboard analytics, angka produktivitas, grafik efisiensi, metrik kecepatan. Kalau teknologi udah nyuapin data sedetil itu soal siapa yang perform dan siapa yang underperform, bukannya jauh lebih gampang buat si pemimpin matiin aja empati mereka dan sekedar bikin keputusan murni berdasarkan angka? Bukannya itu ya tujuan beli software mahal-mahal? Ketergantungan buta pada dashboard metrik itulah yang justru ngelahirin ancaman paling serius yang diidentifikasi dalam dokumen ini. Istilahnya adalah data determinism. Ini tuh filosofi yang sangat berbahaya, di mana manajer menganggap data kuantitatif dan algoritma itu sebagai kebenaran mutlak. Mereka percaya, karena mesin yang ngitung, pastilah objektif dan bebas bias. Padahal kita tahu di awal tadi, mesin bisa banget mewariskan bias ya kan? Betul. Dan regulator global itu udah mulai sadar loh betapa bahayanya asumsi ini. Sumber kita ngebahas kerangka regulasi terbaru kayak Artificial Intelligence Act dari Uni Eropa dan pedoman NIS dari Amerika Serikat. Tunggu, sampai regulator level negara turun tangan, apa sih poin spesifik dari regulasi ini terkait cara perusahaan make data karyawan? Regulasi itu secara tegas mengklasifikasikan penggunaan AI di ranah ketenagakerjaan sebagai sistem yang beresiko tinggi. Kenapa? Karena keputusan algoritma ini dampaknya langsung memukul penghidupan ekonomi seseorang. Pedoman NIS dan EU AI Act mewajibkan adanya transparansi teknis dan yang paling krusial, harus ada keterlibatan manusia secara terus-menerus. Nggak boleh autopilot gitu ya? Nggak boleh sama sekali. Mereka ngelarang keras perusahaan pakai algoritma kotak hitam buat mecat, mempromosikan, atau menghukum karyawan tanpa intervensi akal sehat manusia. Saya butuh sesuatu yang lebih konkret nih buat mencerna bahayanya kebenaran mutlak data ini. Ada nggak sih contoh kasus nyata di sumber kita, gimana data determinism ini bikin perusahaan ngambil keputusan yang blunder? Ada satu studi kasus analitik struktural yang sangat ngebuka mata. Jadi ada sebuah organisasi besar ngelihat dashboard HRD mereka tuh nyala merah semua. Datanya super jelas. Turnover rate atau tingkat karyawan keluar itu tinggi banget khusus di demografi karyawan baru dalam 6 bulan terakhir. Oke, baru masuk 6 bulan udah pada resign. Terus apa kata algoritmanya? Sistem analitik mereka langsung melakukan korelasi dan ngasih diagnosis. Mesin menyimpulkan kalau batch karyawan baru ini punya masalah ketahanan mental dan kinerja yang buruk. Mesin berasumsi, sumber rekrutmennya mungkin salah, atau profil kandidatnya emang jelek. Rekomendasi algoritmanya simpel, perketat kriteria rekrutmen di depan, dan jangan terima profil kayak gini lagi di masa depan. Mesinnya langsung nyari kambing hitam ya? Dan yang paling gampang disalahin ya kandidatnya. Sangat klinis dan dingin. Persis. Tapi di titik inilah kepemimpinan berbasis human in the loop atau manusia di dalam sistem itu berperan penting. Pemimpin yang waras di organisasi itu nolak buat nelan mentah-mentah diagnosis mesin. Mereka sadar kalau angka itu punya batasan. Jadi mereka turun tangan, ngelakuin wawancara kualitatif mendalam ke tiap karyawan yang mau resign itu. Dan temuan manusiawinya itu benar-benar mutar balikan seluruh diagnosis algoritma tadi. Biar saya tebak. Masalahnya sama sekali bukan di kualitas kandidatnya, tapi di apa yang terjadi pas mereka udah masuk ke perusahaan kan? 100 buat Anda. Pemimpin ini nemuin kalau program onboarding atau orientasi perusahaannya tuh didesain dengan sangat-sangat buruk buat pekerja remote. Karyawan baru tuh cuma dilempar ke sistem tanpa mentor. Mereka nggak tahu harus nanya ke siapa pas bingung, dan akhirnya merasa sangat terisolasi secara emosional. Wah, kasihan banget. Algoritma bisa ngitung berapa banyak orang yang lock out dan resign, tapi mesin sama sekali nggak punya kapasitas komputasi buat ngukur kebingungan, perasaan diabaikan, atau empati yang hilang. Kalau si bos cuma ngikutin dashboard, mereka bakal terus-terusan buang duit buat ngerekrut orang baru, cuma buat ngelihat orang-orang itu cabut lagi bulan depannya. Karena akar masalahnya yaitu budaya orientasi yang beracun, nggak pernah disentuh sama sekali. Fakta itu sungguh menampar ya. Kita ini sering banget mendelegasikan keputusan ke layar monitor karena ngerasa mesin tuh nggak punya kepentingan pribadi. Tapi kita lupa kalau mesin juga sepenuhnya buta terhadap realitas sosiologis dan konteks kemanusiaan. Mari kita ambil napas sejenak deh, dan lihat lagi sejauh apa kita udah membedah semua ini. Perjalanan kita hari ini benar-benar matain banyak mitos soal dunia kerja modern. Sangat banyak. Kita udah bongkar kalau rekrutmen itu bukan lagi sekedar nyortir antrian pelamar, tapi sebuah arsitektur algoritmik di mana HRD harus bertarung jaga keadilan sistem biar nggak ngewarisin bias masa lalu. Kita juga lihat janji manis work from anywhere yang ternyata banyak ranjaunya. Mulai dari budaya selalu aktif, bias kedekatan yang ngehukum mereka yang nggak kelihatan di kantor, sampai risiko fatal buka pintu buat pekerja bayangan. Dan konklusi yang nyatuin semua serpihan kekacauan tadi adalah, masa depan pekerjaan kita tuh nggak ditentuin oleh secanggih apa AI yang dipakai, tapi oleh keandalan pemimpin manusia yang megang kendalinya.
Kepemimpinan digital itu butuh perpaduan langkah antara pemahaman teknis dan kedalaman empati, buat berani mempertanyakan angka-angka di dashboard, demi nyiptain ruang di mana setiap orang merasa aman secara psikologis untuk bersuara. Pengetahuan luas yang baru aja kita bedah ini, menurut saya, ngasih Anda ya para pendengar, semacam lensa analitis baru yang tajam banget buat ngevaluasi tempat kerja Anda saat ini. Lain kali pas HRD ngeluncurin aplikasi tracking baru, atau pas manajemen ngumumin wajib WFO 3 hari seminggu tanpa alasan jelas, Anda nggak akan lagi ngeliat itu cuma sebagai memo rutin. Anda sekarang paham arsitektur strategis, benturan kognitif, sampai resiko tersembunyi di balik keputusan itu. Anda punya kemampuan buat baca polanya. Kemampuan baca pola itu yang paling krusial sekarang. Nah, sebagai pemikiran penutup yang bisa Anda renungkan nanti, ada satu konsep esensial yang terselip di akhir literatur kita, yaitu fenomena teknologi sprawl atau pembengkakan teknologi. Pembengkakan teknologi, maksudnya kebanyakan aplikasi gitu. Betul. Ini realitas ironis di mana sebuah perusahaan saking ambisiusnya pengen jadi serba digital, malah maksa pakai belasan aplikasi sekaligus. Satu platform buat chatting, satu buat video call, software beda lagi buat tracking proyek, web lain buat klaim asuransi, dan aplikasi mobile buat absen pagi. Semua sistem ini dipaksa jalan tanpa ada integrasi yang jelas, dan ini membebani kapasitas kognitif manusia yang harus ngeklik semuanya setiap hari. Wow, konsep pembengkakan teknologi ini benar-benar realitas yang memukul telak sih. Saya rasa kita semua pernah ya ngerasain burnout gila-gilaan cuma karena harus ngecek 5 aplikasi berbeda. Takut ketinggalan satu instruksi dari atasan. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan kritis buat direnungin nih. Coba deh evaluasi sekeliling ruang digital Anda. Apakah tumpukan aplikasi canggih yang dulu diiklankan bos Anda bakal ngasih kebebasan dan fleksibilitas? Pada kenyataannya malah lagi merajut jeruji sebuah kandang digital? Semacam penjara transparan yang ngurung Anda dalam siklus kecemasan dan rentetan notifikasi tiada henti? Itu adalah sebuah misteri struktural yang sangat layak Anda pertimbangkan masak-masak ya sebelum Anda menghidupkan layar laptop besok pagi. Dan eksplorasi literatur mendalam kita untuk hari ini udah mencapai ujungnya. Riskode, dan sampai jumpa di penyelaman kita berikutnya.